chance on faith. I never wanna look back. Take a chance on faith. Sai dengan ma, sai horas, baru dirajai. Tahu kalian weh, akhir-akhir ini atau beberapa waktu ini ada viral soal pemakaian ulos, ya kan? Banyak pro dan kontra tentang cara memakainya. Tapi terlepas dari itu, saya nggak mau komen soal bagaimana cara memakai ulos yang benar. Saya nggak mau komen. Di sini kita hanya mau membahas tentang jenis-jenis ulos. Tapi sebelum kita ke jenis-jenis ulos, kita tuh bahas dulu mengenai pengertian dari ulos. Secara harafiah, ulos itu berarti selimut yang menghangatkan tubuh dan melindungi dari terpaan udara dingin. Karena kan zaman dulu kan leluhur kita itu kan tinggalnya di daerah pegunungan begitu ya kan, pasti memang sangat dingin, jadi memang membutuhkan ulos. Menurut kepercayaan leluhur suku Batak, ada 3 sumber yang memberikan panas kepada manusia, yaitu 1. Matahari, api, terus yang terakhir ulos. Jadi kita di sini hanya membahas tentang ulos ya. Dari ketiga sumber kehangatan tersebut, ulos dianggap yang paling nyaman dan akrab dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya ulos tidak menjadi sakral. Di awal munculnya itu ulos itu nggak sakral dia ya, masih ya memang digunakan untuk menghangatkan badan. Sesuai hukum alam, ulos juga telah melalui proses yang cukup panjang dan memakan waktu yang cukup lama sebelum akhirnya menjadi salah satu simbol adat suku Batak seperti sekarang ini. Berbeda dengan ulos yang disakralkan, yang ketika dikenal dulu ulos malah dijadikan selimut atau alas tidur oleh nenek moyang suku Batak. Tetapi ulos yang mereka gunakan kualitasnya jauh lebih tinggi, lebih tebal, lebih lembut, dan bermotif yang sangat artistik. Setelah dikenal, ulos makin digemari karena praktis. Tidak seperti matahari yang terkadang ya bersembunyi ya kan, terkadang menyengat. Tidak juga seperti api yang bisa menimbulkan bencana. Ulos bisa dibawa kemana-mana. Lambat laun, ulos menjadi kebutuhan primer karena bisa juga dijadikan bahan pakaian yang indah dan motif yang menarik. Ulos selalu memiliki arti yang lebih penting ketika mulai dipakai oleh tetua-tetua adat dan para pemimpin kampung dalam pertemuan-pertemuan adat resmi. Ditambah lagi dengan kebiasaan para leluhur suku Batak yang selalu memilih ulos untuk dijadikan hadiah atau pemberian kepada orang-orang yang mereka sayangi. Dalam ritual mangulosi ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Antara lain bahwa seseorang hanya bisa mangulosi mereka yang menurut tutur atau silsilah keturunan berada di bawah. Misalnya orang tua boleh mangulosi anak, tetapi anak nggak boleh mangulosi orang tua. Di samping itu, jenis ulos yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan adat, karena setiap ulos memiliki makna tersendiri. Kapan digunakan, disampaikan kepada siapa, dan dalam upacara adat yang bagaimana, sehingga fungsinya tidak saling tukar. Jadi di sini saya hanya mau memberitahukan itu jenis-jenis ulos ya. Jadi kita akan mulai membahas topik tentang jenis-jenis ulos. Ulos Padang Hursa adalah ulos yang digunakan sebagai selendang atau pengikat. Biasanya suku Batak menggunakan sebagai paropa atau kain ikatan gendongan seperti ini. Ulos Mangiring adalah ulos yang sering diberikan kepada anak pertama yang baru lahir. Ulos ini bermakna anak tersebut kelak akan membimbing adik-adiknya dengan harapan tradisi keluarga. Keren ya. Berarti ulos Mangiring ini hanya pada anak pertama. Berbahagialah kamu karena lahir menjadi anak yang pertama. Ulos Bintang Maratur adalah kain ulos yang merupakan simbol sukacita.
Ulos ini sering digunakan dalam tradisi Batak seperti mangulosi. Ulos ini juga dapat dijadikan sebagai pengganti ulos mengiring. Next, ulos antak-antak adalah ulos yang merupakan simbol dari duka cita. Ini berbeda ya dari ulos yang sebelumnya. Ulos ini digunakan ketika mengunjungi rumah duka atau melayat orang meninggal. Next, ulos bolean adalah merupakan kain ulos yang juga biasanya digunakan dalam acara duka, seperti ulos antak-antak. Jadi bukan hanya satu yang bisa digunakan untuk dia dalam keadaan berduka ya. Next, ulos ragi huting adalah ulos yang digunakan oleh gadis Batak, biasanya dililitkan di bagian dada, atau juga oleh orang tua yang sedang berpergian. Ulos ini sudah jarang ditemukan. Next, ulos pinan lobu-lobu adalah ulos yang dipakai oleh suku Batak sebagai selendang dan fungsi nilainya itu hanya sebagai estetika. Next, ulos rage hotang adalah ulos yang paling sering digunakan oleh suku Batak. Ulos ini biasanya menjadi kado pengantin di tengah mengadakan pernikahan adat Batak. Kayak ini. Terkadang dipakai juga untuk paropa atau ikatan gendongan. Next, ulos pinuncan adalah ulos yang paling mahal pada masyarakat Batak. Ulos ini terdiri dari 5 bagian, ditenun secara terpisah dan kemudian disatukan. Fungsi ulos ini digunakan saat suka maupun duka dengan mematuhi syarat-syarat tertentu. Next, ulos sibolang pamontari adalah ulos yang biasa digunakan saat duka. Ulos ini biasanya digunakan oleh keluarga yang mendapat kemalangan. Namanya akan berganti menjadi ulos tujung jika dipakai oleh istri atau suami yang ditinggal oleh pasangannya dan mereka belum memiliki cucu. Namanya juga akan berganti menjadi ulos saput apabila dipakai oleh seorang suami atau istri yang belum memiliki cucu dan anak-anaknya masih belum dewasa. Next, ulos tutur adalah ulos yang diberikan oleh seorang nenek atau kakek atau opung lah ya kan kepada cucunya sebagai paropa. Jadi ulos itu diberikan opungnya kepada cucunya sebagai paropan. Next, ulos tumtuman adalah ulos yang digunakan sebagai pengikat kepala atau tali-tali oleh pihak hasuhutan atau pihak perempuan dalam pesta. Next, ulos ragi pako adalah ulos yang fungsinya digunakan sebagai selimut dan juga barang bawaan sebagai pengantar yang dibawa oleh pengantin wanita. Next, ulos ragi harangan adalah ulos yang fungsinya sama dengan ulos ragi pako. Next, ulos sai marinjam sisi adalah ulos yang digunakan oleh pihak hasuhutan atau perempuan. Ulos ini dikenakan bergandengan dengan ulos pinuncan. Next, ulos siampar adalah ulos yang digunakan sebagai selendang di upacara adat manortor maupun menghadiri pesta. Next, ulos si bunga humbasang adalah ulos yang fungsinya sama dengan ulos si ampar. Next, ulos si tolutoho adalah ulos yang digunakan sebagai pengikat kepala atau tali-tali oleh perempuan Batak. Nah, begitulah dulu ya tentang jenis-jenis ulos Batak sesuai dengan fungsinya. Jadi buat semua yang sangat paham tentang ulos, saya juga mohon maaf jika ada salah pengucapan dalam mengatakan jenis-jenis ulos. Jadi tahu kalian menurut yang saya bacakan itu ada 19 jenis-jenis ulos. Jadi semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua.
Tahu Clan W kan cara mensubscribe YouTubeku? Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng, like dan komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Gitu, Nek.